Jackson, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Bang Oli. Malam, Mbak Oli. Selamat malam, Pak Oli. Selamat malam semuanya. Selamat Oke, malam semua. mantap. Malam. Yes, nah malam ini kita akan edukasi yaitu tentang swing trade, ya, tentang swing trade. Dan nanti saya akan memberikan PR yang harus dikerjakan supaya memang benar-benar dipraktekkan dan benar-benar bisa. Nggak susah kok PR-nya. Setiap hari sekarang saya harus kasih PR karena supaya memang praktek kayak gitu. Nah, malam hari ini kita akan edukasi yaitu tentang swing trade, tentang swing. Nah, swing ini ada tiga cara swing. Yang pertama ada swing yang untuk jangka pendek, ada swing yang untuk jangka menengah, dan ada swing yang untuk jangka panjang. Gitu. Nah, kalau kita mau swing, maka kita harus melihat grafik, harus screening terlebih dahulu. Saham apa yang layak untuk dibuat swing. Itu harus kita ketahui. Jangan asal beli saham, misalkan sahamnya lagi sedang di bawah, jangan langsung dibeli juga. Walaupun sahamnya sudah turun berhari-hari. Tapi ada metodenya, ada caranya kalau kita mau swing. Oke, cara pertama. Untuk swing pendek, ya, untuk swing jangka pendek. Ini ada dua cara screeningnya. Swing pendek. Cara yang pertama, kalau kita belinya di saat jam 9.00, jadi besok pagi, kalau kita mau beli saham di saat jam 9.00 dan tujuannya untuk swing jangka pendek, maka yang harus kita lakukan adalah mencari saham. Pak Oli, suaranya putus-putus. Yang lain juga putus-putus. Bagus. Bagus, Pak. Aman. Bagus. Aman. Bagus, bagus. Bagus, Boli. Bagus, Pak Odi. Jelas. Oke, berarti WiFi ya, jaringannya. Oke, jadi kalau kita mau swing jangka pendek, yang harus kita lakukan adalah mencari saham yang candlenya biru pertama kali di saat jam 8 pagi. Gitu. Nah, sebelum ke situ, ini adalah teori awalnya dulu. Bagi yang baru gabung ya, baru masuk tadi atau baru tadi malam, mungkin bingung. Apa candle biru, apa candle merah. Nah, candle atau grafik ini sebenarnya ada banyak sekali tipenya. Contoh seperti ini. Jadi ini ada tipe chart atau tipe candle, yaitu ada candle chart. Nah, candle chart seperti di layar ini adalah candle yang umum atau banyak digunakan oleh trader-trader di luaran sana. Bentuk candlenya, bentuk grafiknya seperti ini. Ada juga tipe chart atau tipe candle itu bar chart. Ini jarang dipakai nih, bar chart ini. Ada juga line chart. Nah, kalau line ini masih banyak yang menggunakan. Ada juga tipe chart itu Renko chart. Ini Renko chart, cuman seperti balok kayak gitu. Ada juga candle volume chart. Ini ada yang gendut, ada yang kurus. Dan di Master Cuan Saham saya menggunakan Heikin ASI chart.
bentuk grafiknya seperti ini. Bentuk grafik, bentuk cat seperti di layar ini. Kenapa menggunakan Heikin ASCII chart? Karena kalau kita menggunakan Heikin ASCII chart ini, kita akan mendapat dua informasi. Pertama, tentang tren pergerakan harga sahamnya. Dan yang kedua, tentang estimasi kenaikan. Estimasi berapa persen kenaikan sahamnya. Atau untuk memprediksi harganya. Itu. Kenapa menggunakan Heikin ASCII chart? Kalau kita menggunakan Heikin ASCII chart, ini cukup melihat candle biru pertama dan merah pertama. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Di saat candlenya biru pertama kali, itu trennya akan naik. Artinya apa? Harganya akan naik kalau biru pertama. Ya. Kalau candlenya merah pertama kali, itu tandanya harganya akan turun. Jadi cukup bedakan candle biru dan candle merah. Candle biru, candle merah. Cukup seperti itu. Sahamnya apa aja? Semua saham bisa kita cek menggunakan candle biru dan candle merah. Cukup ini. Di saat candlenya biru pertama, beli, merah pertama, jual. Kenapa? Karena di saat biru pertama kali, itu harganya akan naik. Di saat merah pertama kali, harganya akan turun. Itu prinsip dasarnya. Ya, untuk mengetahui tren pasarnya. Jadi candle yang digunakan atau grafik yang digunakan adalah Heikin ASCII chart. Gitu. Nah, pengaplikasinya bagaimana? Kalau kita mau swing, mau trading saham lebih dari sehari. Prinsip pertama, time frame yang digunakan harus daily. Time frame-nya ada banyak, ada daily, ada weekly, ada monthly, 4 bulanan, tahunan, menit, tik. Ini namanya time frame di atas ini. Nah, kalau kita mau swing trading untuk beberapa hari, maka kita harus melihat grafiknya dengan time frame daily. Oke. Nah, caranya pertama, kalau kita jadi penerapan saat trading nih ya, penerapan saat trading. Kita screening. Kalau kita mau swing jangka pendek dan belinya di saat jam 9, jam 9.00 kita maunya beli. Maka kita harus mencari saham yang candlenya biru pertama kali. Jadi besok jam 8 pagi kita harus mencari saham yang candlenya biru pertama kali. Nah, kenapa jam 8? Karena candle bayangan ini akan muncul di sini. Jadi tadi ya tujuan pertama untuk melihat tren, yang kedua untuk memprediksi harga. Nah, memprediksi harga ini dengan melihat candle bayangan. Candle bayangan bisa dilihat antara jam 7.40 sampai jam 9.59. Itu candle bayangan bisa kita lihat. Artinya apa? Di saat jam 8, ya, anggaplah jam 8 supaya saya mudah menyebutnya. Di saat jam 8, kita harus tahu saham yang mau kita beli, candlenya itu harus biru pertama kali. Contoh,
apa ya, yang mau biru pertama kali? BABP. Nah, BABP. Contoh ya, ini contoh. BABP kalau besok jam 8 candlenya biru pertama kali, ini bisa dibuat swing. Kalau besok jam 8 pagi candlenya biru pertama kali. Atau MTEK mungkin. Goto. Apa? Goto. Oh Pak. ya, Goto. Goto. Atau Goto. Tadi udah catat saya, Pak Oli. Yes, ini. Atau Goto. Kalau besok candlenya biru pertama kali di sini, ini bisa kita gunakan untuk swing jam 9 beli. Ini. Jadi besok saham yang mau kita beli jam 8 harus dicek kalau belinya jam 9. Nah, datanya dari mana, Pak? Apa yang harus dicek? Ada 800 saham, yaitu harus kita cek satu-satu. Kalau ngecek satu-satu mungkin terlalu lama, maka bisa diambil dari data top gainer. Data top gainer hari ini aja. Ini adalah data top gainer hari ini. GPSO, MTPS. Nah, ini sampai urutan 50 aja, itu cukup kita cek. Nomor 1 sampai 50. Carilah yang candle bayangannya biru pertama kali besok. Ya, nomor 1 sampai nomor 50. Kalau bisa sampai 100, itu lebih bagus. Jadi setiap hari ngecek 100 saham. Jam Ya, 8 ngecek 100 saham. Ini. Jadi ngeceknya gimana? Ngeceknya besok tinggal gini nih. Kalau sudah mouse-nya sudah saya setting ya, tinggal klik kayak gini, Goto. Besok akan kelihatan di sini candlenya biru jam 8. Nih. Kalau yang sudah biru, kalau yang sudah biru apa? Oh, sorry. Iya nggak ada. Besok kalau top gainer nggak ada jam 8. Jadi harus diketik, sorry. Harus diketik jam 8. Jadi dengan tadi catatnya. Iya, jadi malam ini nomor 1 sampai nomor 50 itu difoto terlebih dahulu. Atau di screenshot boleh, difoto boleh. Kalau mau perfect, mau lebih bagus sampai nomor 100. Sampai nomor 100 saja ya. Praktek. Ya, tadi saya 100. Yes, jadi besok jam 8 pagi, ini PR pertama. Di saat jam 8 dari urutan nomor 1 ini sampai nomor 100, carilah yang candlenya biru pertama kali. Dan jam 9 bisa kita transaksikan dan kita tradingkan, langsung beli HK. Kalau candlenya biru pertama kali. Oke, mudah ya? Mudah. Mudah. Kalau mau praktek, mudah. Yang nggak praktek, pasti nanti akan tetap bingung. Makanya sekarang saya minta praktek aja deh. Saya kasih SPK PR. besok juga biru juga ya, Pak Oli. Yes. Pak Oli. Ya bos. Pak Oli, kalau jam 8 itu, kalau saya lihat itu yang today itu diganti yesterday, Pak. Bisa? Today diganti yesterday. Yang mana, Pak? Ya. Yang di atas itu tadi yang top gainer. Top gainer. Top gainer. Bisa emang. Kan di atas itu kan yang ada today. Tapi kalau untuk hari ini nggak ada, berarti kita ganti yesterday dan kita dapat semua, Pak. Diganti yesterday nggak bisa. Nggak muncul datanya, Pak. Bukan, Pak. Kalau besok jam 8, kita ganti datanya. Kalau today dia mau dia, tapi kalau yesterday dia muncul, Pak. Oh, kalau yesterday muncul? Iya. Iya, Pak. Saya juga udah pernah nyoba, Pak. Oke. Kalau muncul, ya berarti langsung. Boleh, bisa langsung diklik lebih mudah. Iya, nggak usah catat. Saya baru tahu, Pak. Besok saya coba juga, Pak. Iya, saya juga baru tahu. Ya. Oke, Pak. Oke, thank you, Pak. Pak Oli, mau tanya, Pak. Ya.
Iya, ini tampilannya yang Pak Holi top gainernya sama saya kok beda ya, Pak? Persentasenya, top gainernya Ibu ambil yang persentase. Oh, Klik yang oke. persentase. Oh iya, Pak. Oke, Sama? thank you, Pak. Oke. Nah, jadi PR pertama besok di saat jam 8 dari nomor 1 sampai nomor 100, carilah yang biru pertama kali. Cukup mudah. Datanya nanti saya kirim ya. Yang nggak punya data top gainer, saya kirimin nanti. Ini. Jadi kalau swingnya swing pendek dan belinya jam 9, caranya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kalau mau belinya, ya, kalau mau belinya setelah jam 9, misalkan jam 10, misalkan jam 11, misalkan setengah 2, jam 2, setengah 3, boleh. Mau beli jam berapapun boleh. Nah, kalau ingin swing jangka pendek dan belinya setelah jam 9, maka caranya adalah dengan melihat data top gainer ini, pastikan pakai yang auto. Oke, data top gainer ini. Lalu carilah saham yang di bawah 5%. Nah, ini kan persentasenya sudah urut. Cari yang di bawah 5%. Ini 4% berarti ya. 4% ke bawah. Cari candle-nya yang biru pertama kali. Candle terakhirnya biru pertama. Contoh misalkan tadi OBMD. Nah, OBMD tadi bisa digunakan untuk swing jangka pendek. Oh, loh. Bentar. Ini zoom-nya kok mati ya? Apa saya salah setting tadi? Oh iya, saya salah setting ini. Jam tadi. Sorry, saya tadi salah setting jam. Ini cuma 1 jam. Oke, jadi itu cara pertama, swing pendek ya. Swing pendek. Jadi jam 9, kalau belinya setelah jam 9, dari saham yang muncul di bawah 5%, cari candlenya yang biru pertama. Jadi tinggal klik kayak gitu. Breeze bisa, tadi misal. Jadi misal saat jam 9 kita lagi sibuk, yang kerja misalkan lagi sibuk-sibuknya ngurusin kerjaan, yang banyak aktivitas, mungkin yang jam 9 lagi di perjalanan, untuk transaksi nggak bisa, nggak usah bingung, nggak usah harus jam 9 transaksinya. Kalau memang kita baru bisa trading jam 10, nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Tinggal kita cari sendiri dari sini, dari data top gainer ini, carilah saham yang candle Heikin Asinya biru pertama. Ini. Kalau yang sudah biru kedua, ketiga, abaikan. Cari yang biru pertama. Ini IPCC, kalau tadi ya, Breeze, ini bisa. Kalau tadi ngecek, di bawah 5%, ya ketemu saham ini. Itu. Jadi, kalau mau belinya jam 10, jam 11, dan seterusnya, maka carilah saham yang kenaikannya di bawah 5%, candle Heikin Asinya biru pertama. Swing jangka pendek. Oke, ada pertanyaan? Halo Pak. Ya. Pak Oli. Yes, silakan Bos. Itu kan yang muncul biru pertama kan bisa lebih dari 1. Ya. Nah, bagaimana caranya Heikin Asia biru pertama, apalagi yang mendukung yang lebih kuat? Karena yang biru pertama itu kan dengan yang lainnya kan masing-masing punya kekuatan
yang lebih lebih tinggi, kemungkinannya dia akan naik. Nggak Oke. semua yang biru pertama itu akan naik atau mempunyai kecepatan yang berbeda. Yes, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Yang biru pertama memang banyak. Nah, lalu yang mana yang kita pilih? Kalau mau milih, ya kan, mau milih, carilah yang biru pertama kali dan EMA-nya Golden Cross. EMA ini nih, ada garis EMA. 5, 10, 20. Kalau ketemu biru pertama kali dan EMA-nya Golden Cross, itu yang dipilih. Naiknya bisa lama. Jadi kenaikannya bisa lama. Jadi kalau harus milih, ya, misalkan ada biru banyak, gitu, ada 10. Maka pertama yang dipilih adalah kalau EMA-nya Golden Cross. Golden Cross itu seperti ini. Bisa dijelasin Pak, EMA Golden Cross Pak Ali? Oke. Jadi EMA Golden Cross di sini. Oke. Nah, di sini ini garis hijau, merah, biru. Ini adalah EMA. Garis EMA. Oke. Nah, garis EMA ini ada 3, carilah yang Golden Cross. Golden Cross itu adalah garis EMA kecilnya memotong ke atas EMA besar. Contoh seperti ini. Jadi EMA kecil yang warna hijau memotong ke atas. Oh, ini aja. Jadi EMA hijau ini, kalau memotong EMA yang lebih besar, EMA 10, ini namanya Golden Cross. Ini EMA 5 memotong EMA 20, ini juga Golden Cross. Atau EMA 10 memotong ke atas garis biru EMA 20, ini juga Golden Cross. Artinya EMA kecil memotong ke atas EMA besar, itu Golden Cross. Oke. Nah, kalau harus milih, kalau ada biru banyak, ada 10, mana yang dipilih? Carilah saham yang candlenya biru pertama kali dan EMA-nya Golden Cross, seperti ini. Jarang dapat Pak Oli. Ini. Ikan yang bagus katanya. Kan milihnya yang bagus, Pak. PR Yang kemarin cuma dapat 1 Pak Oli. Ya, SKBM itu coba hari ini naik nggak Pak Oli? SKBM. Lotnya kecil itu pasti. Iya, cuma lotnya kecil tadi kan memang cuma dapat itu kan PR yang kemarin. Ya. SKBM. Nah, coba Pak Oli. Hari ini ARB. Tadi sempat naik ke berapa ini? 400. Golden Cross mau. Tadi naik Pak, lalu turun. Oh. Kalau Iya, cuma dapat dari daftar kemarin Pak Oli kasih cuma dapat itu. ya, tadi naik lalu turun. Sempat naik lalu ARB. Karena tadi lotnya itu apa itu namanya? Kosong-kosong ya, banyak yang lompat. Ya. Pak Oli, Bell tuh Golden Cross juga ya? Bell Golden Cross kemarin. Nah, kayak Bell ini Golden Cross. Karena hari ini. Ya, kemarin Golden Cross. Kemarin udah Golden Cross. Ya. Ini hari ini kan udah ketiga. Iya, hari Biru kedua udah ketiga. Golden Cross ya. Ya. Nah, yang bagus ya seperti tadi. Biru pertama dan EMA-nya Golden Cross. Yang bagus seperti itu. Jadi kalau harus memilih, pilihlah yang EMA-nya Golden Cross. Yang kayak Begitu. Bell ini lumayan sih. Nah, Bell lotnya masih besar kalau Bell. Ya. Tapi nanti Hari kalau pertama- volumenya kecil juga jangan dipilih karena pasti lompat-lompat, Pak. Ya, kalau lotnya kecil. Oke. Halo Pak. Yes. Kita bisa cek dulu di CTL ya Pak Oli ya. Ya, cek di CTL dulu lotnya berapa di situ. Jadi berarti volumenya juga menjadi satu faktor yang penting ya Pak ya. Volume, kalau volume kan hari sebelumnya, Pak. Kalau di saat jam 8 pagi, volume nggak bisa kita lihat. Yang jam 9. Kecuali setelah pasar berjalan ya. Kalau belinya jam 10, nah volume udah kelihatan. Gitu.
Itu bisa. Jadi salah satu pertimbangan ya volume. Gitu, Bos. Ya, Pauli. setelah jam 9 kan sudah muncul kan Ya, volumenya, Pak. setelah jam 9 sudah muncul. Nah, volume bisa jadi Bisa pertimbangan. bisa milih. Iya, itu maksud Ya. saya, Pak. Yes. Sama Sorry, EMA-nya Pak juga. Oli. Sama EMA juga ya. EMA di volume itu juga diperhatikan. Kalau EMA-nya menggantung yang di volume di sini seperti ini kan gantung. Ini juga jangan diambil. Walaupun nanti biru pertama, tapi EMA-nya gantung, EMA volumenya gantung, itu juga jangan diambil. EMA gantung tuh kayak gini, Pak. Garis EMA-nya di atas candle volumenya. Gitu. Oke, ada lagi? Iya Pak Oli, mau nanya kalau biru ke golden cross-nya itu terjadi pada biru kedua atau ketiga itu masih oke nggak Pak? Biru kedua masih oke. Kalau biru kedua. EMA-nya golden cross di biru kedua gitu, Pak. Itu masih oke. Iya. Masih oke nggak apa-apa. Mohon cross check Bali. Ya. Ini ABMM kan bayangannya kan naik. Tapi ternyata di candlenya bentar, sekarang Ini merah. pertanyaan itu nanti, Pak ya. Nanti di sesi terakhir. Supaya Oke. supaya materi saya tersampaikan dulu, baru nanti pertanyaan bebas, oke. Nah, artinya beda antara candle dan HA. Itu aja. Candle Makasih. dan HA. Nah, Candle HA merah, ya memang, karena berbeda, Pak. Hari ini ABMM naiknya 0,2% kenaikannya. Kalau candlenya, Mas, candle Heikinasinya biru. Ya karena rumusnya berbeda. Candle biasa dengan Heikinasi beda. Kalau mau swing, ABMM boleh dibeli karena